Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oliviana Santaria. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen konflik. Pada materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan apa itu manajemen konflik, kemudian apa pemicu dari manajemen konflik itu sendiri, kemudian bagaimana cara menangani manajemen konflik dalam suatu perusahaan. Semoga materi yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kalian semua ya. Jadi, kalian harus perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik apa yang saya jelaskan. Baiklah, mari kita masuk materi mengenai apa itu manajemen konflik. Menurut Ross, pada tahun 1993, yang berpendapat jika manajemen konflik adalah berbagai upaya yang diambil atau dilakukan oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka menggerakkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin ataupun tidak mungkin dapat menghasilkan ketenangan seperti munculnya hal positif, lebih kreatif, bermufakat, ataupun agresif. Kemudian konflik itu sendiri dapat membawa adanya perubahan terhadap cara berperilaku dan menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahan yang diperbuat. Kesadaran akan kesalahan tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi di sini berdasarkan pemaparan ataupun definisi manajemen konflik menurut Ross. Jadi manajemen konflik ini merupakan bagaimana upaya dari pelaku maupun pihak ketiga dalam rangka untuk mendamaikan konflik yang terjadi. Konflik tersebut mungkin dapat berupa perselisihan ataupun perbedaan pendapat ya teman-teman. Jadi cara manajemen konflik mendamaikan hal tersebut dapat berubah kepada hal yang lebih positif, lebih kreatif, bermufakat, ataupun agresif. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya konflik. Menurut Fredericks, penyebab terjadinya konflik ada 3, yaitu kegiatan sehari-hari, adanya pertentangan, adanya ketidaksukaan. Ketiga penyebab inilah yang jadi dasar terciptanya sebuah konflik. Contohnya saja, dalam kegiatan sehari-hari kita akan bertemu dengan rekan-rekan kerja kita. Mau bagaimanapun, kita pasti akan bertemu dengan mereka pada saat kita bekerja. Rekan-rekan kerja kita memiliki kepribadian dan sifat yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai pekerja atau karyawan yang bekerja di tempat tersebut harus dapat memaklumi apabila ada perilaku atau sifat teman kerja kita yang kurang menyenangkan. Seperti contohnya, ada karyawan atau rekan kerja kita yang lebih senang disapa. Namun, pada saat tidak disapa, dia akan menimbulkan sebuah konflik seperti mengadu domba atau mengatakan jika kita itu tidak sopan. Dan hal tersebut dapat memicu sebuah. Kemudian adanya pertentangan. Adanya pertentangan misalnya, dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya rapat. Rapat tersebut dihadiri oleh karyawan maupun pemimpin maupun siapa saja yang berpengaruh terhadap perusahaan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, maka akan dilakukan sebuah rapat. Namun, perbedaan pendapat tidak dapat dipungkiri apabila terjadinya perbedaan pendapat dari satu orang maupun orang yang lain, sehingga hal ini dapat menimbulkan sebuah konflik maupun pertentangan mengenai argumen maupun saran dari karyawan-karyawan lain, kemudian mendapat pertentangan dari pemimpin misalnya saja. Hal ini pula yang dapat menimbulkan sebuah konflik. Kemudian adanya ketidaksukaan. Di dalam sebuah perusahaan maupun tempat kerja, ada banyak sekali kepala-kepala yang bekerja di sebuah perusahaan atau tempat kerja tersebut. Apabila ada karyawan maupun rekan kerja kita yang tidak menyukai kita, merupakan hal yang biasa dalam suatu pekerjaan maupun di tempat kerja. Hal ini bisa saja dikarenakan adanya sifat rasa iri, dengki, kemudian merasa tidak senang dengan sikap kita. Dari ketidaksukaan tersebut, maka dapat memicu sebuah konflik. Misalnya saja,
rekan kerja kita berusaha untuk membuat kita menjadi kambing hitam dalam sebuah kesalahan. Hal ini pula yang dapat memicu sebuah konflik. Kemudian materi selanjutnya yaitu bentuk atau jenis dari manajemen konflik. Ada 3, yaitu konflik dari dalam individu tersebut sendiri, konflik antar individu maupun organisasi, kemudian konflik antar individu dan kelompok. Konflik antar individu ini dapat terjadi apabila seorang individu sedang di dalam keadaan ketidakpastian mengenai pekerjaan yang ia harapkan untuk dapat melaksanakannya segera. Dan apabila berbagai permintaan pekerjaan menjadi saling bertentangan atau apabila individu diharapkan untuk melakukan hal yang lebih dari kemampuannya sendiri, maka hal ini dapat memicu sebuah konflik. Kemudian konflik antar individu dalam organisasi. Hal ini terjadi karena seringnya diakibatkan oleh adanya berbagai perbedaan mengenai kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peran seperti manajer dan bawahan. Kemudian konflik antara individu dan kelompok. Hal ini berhubungan dengan tekanan yang dirasakan oleh individu tersebut yang berasal dari kelompok seperti ketika ia berbuat kesalahan, sebagai upaya menimbulkan efek jera, ia diberikan hukuman atau diasingkan oleh kelompok kerjanya. Kemudian, apa sih fungsi manajemen konflik? Apabila terjadinya sebuah konflik dalam sebuah perusahaan maupun tempat kerja, yaitu membantu menyelesaikan masalah, mencari jalan penyelesaian masalah, menentukan akhir dari penyelesaian masalah, mendorong untuk tidak terciptanya sebuah konflik baru. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara penyelesaian konflik, yaitu yang pertama, pengenalan. Terkadang kesenjangan yang terjadi antara karyawan ataupun rekan kerja yang lain dapat teridentifikasi dan bagaimana keadaannya seharusnya. Dari hal tersebut, maka akan menjadi perangkap ataupun kesalahan dalam mendeteksi, seperti tidak memperdulikan masalah yang terjadi terhadap rekan kerja maupun yang ada di tempat kerja, sehingga masalah yang sebenarnya ada dibuat seolah-olah tidak ada. Kemudian diagnosis. Bagian ini merupakan langkah yang penting karena cara yang tepat dan telah teruji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana dapat berhasil dengan sempurna. Memusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada berbagai hal sepele. Kemudian menyepakati adanya suatu solusi. Kumpulkan berbagai masukan mengenai jalan keluar yang sangat memungkinkan muncul dari berbagai macam orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian mulailah menyaring berbagai masukan tersebut. Jangan pernah menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik atau menguntungkan sebagian pihak. Kemudian pelaksanaan. Dalam hal ini akan munculnya sebuah kerugian maupun keuntungan. Jadi dalam melaksanakan sebuah keputusan harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian evaluasi. Hal ini adalah penyelesaian harus secara total, sehingga di kemudian hari tidak terjadi konflik baru. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari konflik. Yang pertama yaitu menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika berbagai isu ataupun permasalahan yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika berpotensi yang konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Jadi, apabila kita mengetahui dan sebuah masalah akan memicu sebuah konflik, maka sebaiknya kita menghindari masalah tersebut, sehingga konflik tidak akan semakin besar. Kemudian mengakomodasi, seperti dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Kemudian kompetisi yang sehat. Pergunakanlah cara ini jika kita sebagai karyawan percaya kepada diri kita sendiri dengan memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai, maka kita dapat berkompetensi dengan sehat dengan karyawan lainnya. Kemudian negosiasi, seperti dengan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, kemudian bertujuan untuk meminimalkan kekurangan sebuah pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Apa sih?
Kemudian negosiasi. Dalam hal ini kita harus menawarkan berbagai keputusan yang dapat mengurangi konflik terjadi semakin besar. Kemudian memecahkan masalah ataupun kolaborasi. Dalam hal ini pemecah masalah dapat memberikan kemenangan di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Sehingga diperlukan adanya suatu komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sebagai karyawan maupun rekan kerja, sebaiknya kita untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya sebuah konflik, karena hal ini dapat merugikan berbagai pihak, termasuk diri kita sendiri. Jadi bekerjalah dengan ikhlas, bekerja dengan semangat, kemudian berkompetisilah dengan sehat. Sekian presentasi dari saya, semoga materi pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.